Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal TWK CPNS yang sering muncul di tes CPNS. Oke, sebelum kita menginjak ke soal, perlu kita ketahui terlebih dahulu tahapan dari tes CPNS tersebut. Di sini tahapan yang pertama, pengumuman seleksi ASN yaitu tanggal 30 Juni sampai dengan 14 Juli ini sudah. Terus yang kedua, pendaftaran seleksi ASN ini juga sudah ya, barusan ditutup kemarin tanggal 21. Kemudian nanti dari pendaftaran seleksi ASN tersebut akan diumumkan hasil seleksi administrasinya, yaitu pada tanggal 28 sampai 29 Juli 2021. Jadi pada akhir bulan Juli ini pengumuman hasil seleksi administrasi nanti akan diumumkan. Kemudian bisa dibaca sendiri ya, dari nomor 1 sampai nomor 18. Dan yang perlu kita garis bawahi nanti adalah pada saat pelaksanaan SKD, tes SKD CPNS, yaitu pada tanggal 25 Agustus sampai 4 Oktober 2021. Jadi kalau sekarang bulan Juli, kita masih bisa belajar ya, lumayan lah, 1 bulan lebih. Di sini saya akan membahas tentang soal CPNS yang sering muncul. Oke, langsung saja. Yang pertama, ini sering muncul pada tahun kemarin juga muncul ini, yaitu yang menjadi landasan konstitusional perlindungan hukum di Indonesia adalah ada Pancasila, UUD 45, TAP MPR, dan Undang-Undang atau Kepres. Jadi di sini saya kasih pembahasan landasan ideal merupakan suatu landasan yang menjadi ideologi suatu bangsa atau Indonesia, itu Pancasila. Berarti bukan Pancasila ya jawabannya. Yang kedua, landasan konstitusional berkaitan dengan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara Indonesia. Itu adalah pengertian dari UUD 45. Landasan operasional merupakan suatu konsep dasar pengelolaan secara menyeluruh dari kehidupan nasional suatu negara Indonesia atau GBHN. Jadi jawaban yang tepat adalah B, UUD 1945. UUD 45 merupakan landasan konstitusional perlindungan hukum di Indonesia. Ini tahun kemarin juga muncul soal ini. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dijelaskan bahwa pengawasan dalam lembaga peradilan dilakukan oleh 2 lembaga, yaitu yang pertama pengawasan secara internal dan eksternal. Yang ditanyakan di sini adalah pengawasan secara internal itu dilakukan oleh siapa. Jadi yang melakukan pengawasan secara internal tersebut adalah Mahkamah Agung. Pembahasannya, konstitusi memberikan sejumlah kewenangan lain kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang kemudian menyebutkan bahwa Mahkamah Agung menjalankan wewenang pengawasan internal. Jadi kan Mahkamah Agung ini yang menjalankan pengawasan
internal terhadap badan peralihan di bawahnya, sementara Komisi Yudisial menjalankan fungsi pengawasan eksternal. Jadi jawabannya E, Mahkamah Agung. Kemudian ini juga sering muncul di soal. Kekuatan pendukung dalam usaha pertahanan dan keamanan negara menurut pasal 30 ayat 2 Undang-Undang 45 adalah ada pilihannya, ada Polri, TNI, Polri dan TNI, rakyat atau pemerintah. Ya, ini jawabannya adalah C, Polri dan TNI. Dari pasal 30 ayat 2 berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Terus ini, jadi soal-soal ini saya rangkum ya dari soal CPNS yang sering keluar. Lanjut, Hugo de Groot mengemukakan bahwa hukum adalah, nah ini ya, jawabannya adalah langsung aja A, peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Di sini bisa dibaca pembahasannya. Oke, sudah. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini yang paling bawah, Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional atau BPPN dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Presiden sebagai wujud. Jawabannya adalah A, lembaga pembantu Presiden dalam bidang pendidikan. Lanjut, peristiwa Perang Bubat terjadi pada masa pemerintahan. Ada pilihannya, ada Hayam Wuruk, Gajah Mada, Raja Pajajaran, Bala Putra Dewa atau Prabu Maharaja Linggabuana. Jawabannya adalah A, Hayam Wuruk. Ini pembahasannya ya, di bawahnya bisa dibaca. Oke, lanjut soal berikutnya. Pengakuan dalam bentuk deklarasi bersama oleh sekelompok negara dan pengakuan yang diberikan melalui penerimaan suatu negara baru merupakan definisi dari, di sini ada pilihannya, A, pengakuan de jure, B, pengakuan de facto, C, pengakuan kolektif, D, pengakuan terpisah, atau E, pengakuan mutlak. Di sini ada pembahasannya di bawahnya, mari kita baca. Jadi pengakuan de jure adalah bentuk pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain dengan berdasarkan pada kaidah-kaidah yang diatur dalam hukum internasional terkait keberadaan suatu negara baru agar diterima sebagai anggota bangsa di dunia dan dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya. Jadi jawabannya adalah A. Nah, ini yang terakhir ya. Pengertian jurisprudensi di negara-negara common law adalah, jawabannya A, ilmu hukum. Oke, cukup sampai di sini aja. Nanti akan saya lanjut di video saya yang berikutnya. Yang pasti tetap semangat belajar mulai dari sekarang, karena dengan belajar mulai dari sekarang
merupakan suatu bekal kita nanti dalam menghadapi tes SKD CPNS. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.